Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dunia komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengikuti rekrutmen bersama BUMN tahun 2022. Jadi teman-teman yang memiliki cita-cita ingin kerja sebagai BUMN, teman-teman bisa mengikuti rekrutmen bersama karena untuk kuotanya lebih dari 2.700 lowongan di lebih dari 40 BUMN. Ya, teman-teman tahu ya BUMN itu seperti apa? Contohnya Telkom, Mandiri, dan lain-lain. Pelindo juga termasuk BUMN. Nah, jadi teman-teman bisa mengikuti seleksi ini melalui jalur rekrutmen bersama yang dimana ini baru rilis kemarin tanggal 12 dan kemungkinan untuk registrasi ini hanya sampai tanggal 25 April. Nah, untuk laman websitenya teman-teman bisa akses ke laman rekrutmen bersama.phcibumn.id. Nah, nanti bakal tampil ke laman seperti ini ya. Oke, sebelum memulai baiknya kita harus tahu dulu bagaimana sih alur pendaftarannya. Nah, ini langsung saya scroll ke bawah ya teman-teman. Nah, di sini ada alur pendaftaran rekrutmen yang dimana untuk tahap registrasi online dan seleksi administrasi itu mulai tanggal 14 April sampai dengan tanggal 25 April tahun 2022. Lalu pengumuman tahap registrasi online dan seleksi administrasi tanggal 9 Mei sampai dengan tanggal 11 Mei. Dan tahap kedua TKD dan core value BUMN ataupun pelaksanaan tes kemampuan dasar TKD dan core value-nya itu mulai tanggal 17 Mei sampai dengan tanggal 27 Mei. Lalu pengumuman tahap 2 yaitu TKD, pengumuman hasil TKD-nya itu tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 10 Juni. Lalu tahap 3 TKB wawancara ataupun MCU itu di tanggal 12 Juni sampai dengan tanggal 25 Juni. Lalu untuk pengumuman final calon pegawai BUMN-nya di tanggal 4 Juli tahun 2022. Jadi ini kemungkinan kalau teman-teman mendaftar sekarang dan lulus, maka tahun ini teman-teman kemungkinan besar sudah bekerja sebagai pegawai BUMN yang saya rasa statusnya dengan PNS itu sama gitu. Nah, di sini bela negara tanggal 11 Juli 2022. Lalu tanggal 18 Juli itu masuk ke inaugurasi. Ya, inaugurasi ini seperti training ataupun pembekalan kita ketika kita ingin mau memulai kerja dan sudah dianggap sebagai calon pegawai BUMN. Oke, lanjut ya. Di sini ketentuan umumnya, teman-teman setiap pelamar hanya diperbolehkan mendaftar maksimal 3 posisi di BUMN yang berbeda. Wah, ini cukup besar ya teman-teman. Kalau PNS biasanya teman-teman hanya dapat memilih satu formasi saja, namun di sini di BUMN teman-teman dapat memilih 3 posisi di BUMN yang berbeda. Artinya misalkan teman-teman mau pilih staf di Bank Mandiri, yang kedua teman-teman pilih admin di Pelindo, dan yang ketiga teman-teman bisa pilih di staf juga di perusahaan lain yang berhubungan dengan BUMN. Nah, nanti kita dapat memilih 3 posisi ya ketika mendaftar. Lalu seluruh tahap rekrutmen tidak dipungut biaya apapun. Nah, ini teman-teman ingat ya, ini banyak sekali yang sering kena masalah biaya ya. Jadi tidak ada joki-menjoki, teman-teman dapat mendaftar secara langsung melalui laman website ini tanpa harus dijokikan ya. Lalu yang ketiga, pendaftaran hanya dapat dilakukan secara online melalui rekrutmen bersama.phcibumn.id. Nah, PHCI tidak menerima lamaran melalui media pengiriman lainnya. Nah, ini kita dapat di sini. Nanti kita bakal coba apakah sudah bisa ya, karena sesuai jadwal tanggal 14 ya besok. Lalu seluruh kegiatan seleksi online dan pengumuman tiap tahap seleksi diumumkan melalui online. Nah, ini untuk ujian TKD-nya ataupun ujian wawancaranya kemungkinan juga dilakukan secara online. Lalu nomor 5, seluruh biaya akomodasi dan transportasi selama proses rekrutmen seleksi menjadi tanggung jawab pelamar. Nah, ini misalkan kemungkinan ada seleksi wawancara ya. Ini kemungkinan TKD-nya online namun wawancara tidak. Jadi kemungkinan kalau kita disuruh untuk datang ke kantor HRD-nya untuk wawancara, mungkin ini dan biaya ini dikenakan oleh biaya pribadi ya. Lalu seluruh pelamar diwajibkan mengajukan lamaran dengan melakukan registrasi online melalui laman ini, ya kan? Lalu ketujuh,
PHCI berhak sepenuhnya menetapkan daftar kandidat yang dinilai memenuhi kualifikasi pada tahap seleksi. Lalu hasil keputusan bersifat final, tidak boleh diganggu-gugat. Lalu yang ke-9, masa waktu registrasi tanggal 14 sampai dengan tanggal 25 April. Nah, kemungkinan ini belum dibuka ya, tapi bakal kita coba juga nanti. Nah, di sini ada tata cara pelamarnya, yang dimana pelamar hanya dapat melalui laman ini ya. Pelamar wajib memiliki email pribadi ya dan nomor HP. Oke, ini mungkin teman-teman tahu ya. Lalu tidak ada layanan perubahan koreksi seluruh data-data serta dokumen yang telah dikirim. Nah, ini kita harus betul-betul mengisi data ketika kita mendaftar. Lalu untuk memudahkan registrasi online, persiapkan terlebih dahulu beberapa dokumen ini. Yang pertama, foto profil, ya ini foto wajib ya sifatnya. KTP sifatnya wajib, ijazah surat keterangan lulus wajib, transkrip nilai juga wajib, SKCK ini wajib. SKCK ini bakal kita bahas nanti bagaimana cara mengurusnya secara online. Lalu dokumen lainnya seperti sertifikat pelatihan dan bahasa Inggris, jika ada ini tidak wajib. Lalu surat rekomendasi, ya ini misalkan pernah bekerja di perusahaan manapun, ya tinggal download. Ini ada referensinya ya, tinggal download ya, tinggal diklik kanan download, maka akan terdownload lah. Maka akan terdownloadlah surat rekomendasinya. Lalu setiap dokumen yang terdiri lebih dari satu seperti ijazah untuk dua pendidikan wajib untuk disatukan dalam satu file. Nah, ini wajib disatukan dalam satu file. Jika ijazahnya memiliki dua, misalkan ijazah S1 ini, misalkan matematika dan satu S1 teknik informatika. Jadi kalau misalkan dua digabungkan, sertifikat misalkan banyak ya sedikit banyak, misalnya ikut webinar, ada TOEFL juga, itu digabungkan saja. Oke, kemungkinan file-file ini akan di-upload langsung ketika kita nanti mendaftar. Oke, kita scroll ke bawah. Oke, selanjutnya di sini ada alur registrasi online-nya, yang dimana teman-teman bisa mendaftar ataupun membaca seluruh informasi di laman website ini yang sebelumnya kita sudah dilakukan. Yang pertama, teman-teman bisa membaca seluruh informasi melalui website ini, ya. Lalu yang kedua, teman-teman dapat melakukan registrasi dan aktivasi akun ya seperti di bawah ini. Menekan tombol registrasi yang ada pada pojok kanan atas halaman depan, kemudian pelamar melakukan aktivasi akun yang kami kirim ke email ataupun yang masuk ke inbox ataupun spam atau mail ya. Jadi teman-teman isi dulu registrasinya, mendaftar, masukkan email, nanti bakal ada aktivasi melalui email ya, yang dimana teman-teman tinggal klik aktivasi, maka teman-teman sudah berhasil mendaftar dan melanjutkan mengisi biodata. Nah, berikutnya ada step ketiga, yaitu melengkapi kurikulum vitae ataupun mengisi biodata ataupun daftar riwayat hidup. Nah, ini teman-teman ngisinya kalau sudah berhasil diaktifasi. Nanti kalau sudah diaktifasi, teman-teman tinggal klik menu login, ya teman-teman tinggal isi saja daftar riwayat hidupnya, ya seperti jenjang karir, seperti jenjang pendidikan, seperti alamat dan lain-lain. Lalu step keempat, nah di sini pelamar dapat melihat lowongan yang tersedia pada menu lowongan, peserta hanya dapat melamar maksimal 3. Nah ini bakal kita bahas bagaimana cara melihat lowongannya ataupun kesempatan kita ingin masuk ke formasi apa. Ya, yang kelima, pelamar dapat memantau proses lamaran atau detail jadwal dan pengumuman pada lamaran saya ataupun email resmi yang kami kirimkan. Nah, jadi di sini teman-teman dapat langsung melihat hasil kelulusan pengumuman seleksi administrasi dan registrasi melalui laman ini jika teman-teman sudah aktif, jika teman-teman sudah mendaftar dan melakukan aktivasi. Nah, berikutnya di sini ada persyaratan dan pendaftaran. Yang pertama itu warga negara Indonesia. Yang kedua, usia maksimal per 25 April tahun 2022 mengikuti jenjang pendidikan sebagai berikut. Diploma 3 yaitu usia 20 tahun, S1 usia 30 tahun, S2 usia 35 tahun. Lalu IPK minimal 2,75 untuk lulusan perguruan tinggi. Dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, sehat jasmani dan rohani, dan bebas narkoba. Lalu dokumen SKCK dari kepolisian, sertifikasi pelatihan yang sesuai dengan kompetensi dan rekomendasi pengalaman kerja apabila ada. Lalu ke-8, rekomendasi komunitas jika berprestasi di bidang olahraga, seni digital, kreator, startup apabila ada. Nah, ini usianya, jadi jika teman-teman lulusan diploma 3 itu maksimalnya 27 tahun, jika S1 30 tahun,
dan S2 3,5 tahun. Jadi teman-teman masih banyak kesempatan. Sayangnya di sini daftarnya nggak ada lulusan SMK ya. Dia minimal diploma 1, 2, 3, S1 dan S2. Oke, berikutnya kita bakal melihat bagaimana caranya untuk melihat peluang ataupun jobnya ataupun lowongan untuk BUMN-nya. Sekarang kita klik menu job vacancies. Oke, di sini ada beberapa form ya, teman-teman bisa cari posisi yang teman-teman inginkan. Atau teman-teman bisa langsung lihat di sini ya, ada di staf akuntansi PT Jakarta Layout Zero, bisa di scroll ke bawah ya. Jika tidak sesuai dengan yang teman-teman inginkan, teman-teman bisa langsung cari nama perusahaannya, misalkan Bank Mandiri ya, Bank Mandiri. Lalu di sini saya pilih, misalkan saya di bagian semua bidang aja ya, semua bidang aja. Lalu jenjangnya saya pilih S1. Nah, di sini terdapat ya pengembang usaha ataupun research development, minimal S1 perguruan tinggi, dan kuotanya 1.500 kuota pendaftar. Jadi teman-teman kalau mau tinggal klik lebih lanjutnya, klik detail. Nah, di sini S1-nya tidak ditentukan ya, tapi diutamakan dia ekonomi, hukum, teknik informatika, sistem informasi, MIPA, ilmu komputer, ilmu komunikasi dan hubungan internasional. Nah, ini yang diutamakan ya. Dan ini kuotanya 1.500 kuota. Oke, kalau mau lanjut tinggal diklik lamar posisi. Nah, di sini kita harus registrasi dulu. Tentunya kalau teman-teman sudah registrasi, ya, teman-teman sudah daftar, teman-teman tinggal pilih job list-nya. Teman-teman mau pilih lowongan kerja di bagian mana, di bagian BUMN mana, sesuai minat teman-teman. Lalu teman-teman tinggal lihat kuotanya berapa banyak. Misalkan mau masuk ke PTPN ya, contohnya ini. Nah, ini ada kuotanya 200 pendaftar, bagian keuangan. Bidangnya misalkan masuk ke bidang yang apa, semua bidang aja ya, pilih. Lalu jenjang pendidikannya buat S1 aja. Nah, di sini banyak sekali ya, ada 350 pendaftaran, dan ini semuanya BUMN, dan bahkan ada yang 1.400 pendaftarannya. Dan di sini teman-teman bisa langsung lihat kuotanya ya, teman-teman bisa langsung lihat kuotanya, dan teman-teman bisa langsung mendaftar melalui laman website ini. Dan ini saya rasa ini websitenya sangat bagus untuk kita yang pengen ikut kerja bersama BUMN atau badan usaha milik negara. Oke, sampai di sini semoga paham. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.